Haleluya, shalom aleihim. Aleihim shalom, haleluya, shalom aleihim. Kayaknya belum makan sore nih saudara. Sebentar lagi di depan kita ada hidangan, santai saja saudara. Oh haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara pernah mendengar kata-kata kombe? Kata kombe itu adalah lorong yang panjang. Di beberapa negara ada sih, di Roma kata kombe itu terdapat ribuan mayat-mayat. Mereka adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Mereka orang-orang di zaman Nero yang teraniaya sampai hari-hari terakhirnya. Kata kombe sebuah lorong yang sangat menakutkan sekali, dan disinyalir murid-murid Yesus semua dibantai dan kemudian dimasukkan di situ. Tetapi kita melihat juga bahwa kata kombe itu bukan sekedar lorong yang mengerikan berisi tulang belulang, tetapi di sana juga terdapat ukiran-ukiran, terdapat kenang-kenangan orang-orang yang mati karena imannya kepada Kristus. Dan kita tahu bahwa tulang belulang Petrus diambil dan ditemukan dan kemudian dibawa di Roma, ditaruh di Basilia Santo Peter di Italia. Dan saudara tahu harga dari kuburan itu mungkin rumah termahal di Kelapa Gading aja kalah saudaraku yang kekasih. Jadi ada beberapa mayat-mayat orang-orang yang kudus itu diabadikan dengan patung-patung emas. Matinya itu sangat punya nilai. Jadi kekekalan itu nilainya tergantung kesetiaan kita selagi hidup. Karena kita tahu Yohanes mendalang setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Dan tidak semua orang bisa setia. Saudara tahu Petrus, kelasnya Petrus saja, untuk menghindari kematian dia lari dari Roma. Ketika dia lari dari Roma di lorong jalan Via di Appia, di luar kota Roma, dia tergegas, dia lari, maka dia berjumpa dengan Yesus. Kita mengerti Petrus sedang lari sedemikian rupa dari kematian dan menjumpai Yesus sedang masuk. Petrus keluar. Quo vadis Domine, Tuhan mau kemana? Yesus berkata, aku mau ke Roma menggantikan kamu disalib. Di situ Petrus menangis dan Petrus balik kembali ke Roma dan disalib dengan salib terbalik. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi nilai kekekalan kita di surga, itu seberapa jauh kita setia, karena ada mahkota di sana. Dalam bahasa Yunani kita tahu pasti pistos, pisti, piston berasal dari kata pitu, fit iman full penuh. Jadi adalah orang-orang yang penuh iman, orang yang bisa diandalkan, kesetiaannya kepada Tuhan itu tidak diragukan. Doanya tidak Senin, Kamis, Jumat, pingsan, Sabtu mati, Minggu bangun lagi. Nggak begitu, saudaraku. Kekristenan yang faithful, setia itu bukan Kristen tomat, Minggu tobat, Senin kumat. Jadinya harus benar-benar bisa diandalkan, punya nilai. Dan saya melihat kata setia dalam bahasa Ibrani itu emunah. Pada umumnya diterjemahkan teguh berdiri, tetapi sebenarnya emunah, kata setia ini adalah gambaran tetesan darah DNA menurunkan ke gen selanjutnya. Itu emunah, monyet. Dia melahirkan anak, ya monyet. Nggak mungkin monyet itu melahirkan anak gajah. Ya itu nggak lucu itu. Karena apa?
G-nya itu setia, G-nya itu emunah, G-nya itu adalah sungguh-sungguh bisa diandalkan. Saudaraku yang kekasih, orang-orang yang punya emunah itu bagaikan benteng yang tidak bisa ditembus. Orang-orang yang punya emunah itu, emunah ya, bukan maimunah ya. Emunah itu adalah orang-orang yang teguh, rajin mengembangkan bakatnya. Jadi orang yang sudah mengembangkan bakatnya itu sedang emunah. Jadi kalau tidak mengembangkan bakatnya dan berlatih secara konsisten, maka dia belum disebut emunah tadi. Yang lihat penyanyi-penyanyi kita hari ini kan, waduh, apalagi ini akapela nih, kaki kalau sampai diem ini kurang bertobat. Bahkan ini kalau diem, kalau dia lagi nyanyi, kita bingung, kurang bertobat. Kita ini kepengen gaya-gaya, saya kepengen minta bagi sini Pak. Ya suara saya nggak jelek-jelek amat sih. Haleluya. Itu apa dari mana ya? Jadi iman yang penuh, faithful, setia itu adalah permanen loh saudara, dan itu punya karakter personal pribadi ya. Dan kita perlu tahu setia itu benar-benar aset termahal yang dimiliki oleh banyak orang. Karena kehidupan ini akan hancur kalau tidak punya kesetiaan. Rumah tangga hancur kalau suami tidak setia sama istri. Istri tidak setia sama suami. Istri punya pil, prianya punya will. Dua-duanya punya upil. Yang model begini ini, waduh saudaraku. Tapi sekarang kan hancur kan dunia ini kan. Orang pria punya simpenan pria, najis bener wanita punya simpenan wanita, lekon sama lesbian itu. Kalau tidak setia, rumah tangga juga hancur saudara. Harus diakui, negara ini akan hancur kalau kita tidak setia kepada dasar negara. Nah, negara ini kan sekarang begitu banyak orang yang merongrong dasar negara, tidak setia negara dan Pancasila. Kekristenan mesti harus setia, nggak bisa enggak. Itu banyak jihad-jihad yang nggak punya jidat itu. Mereka tuh kan nggak setia, mau menggantikan Pancasila. Dan harus diakui, termasuk pendeta-pendeta yang melacurkan diri tidak setia kepada Pancasila. Sudah, jangan pandang saya sebagai pegawai negeri di sini. Pandang saya sebagai pendeta. Saya jijik terhadap pendeta-pendeta yang melacurkan diri, mendekatkan diri kepada mereka yang intoleransi loh. Pendeta-pendeta yang mendekatkan diri, mereka-mereka yang secara fakta sejarah mereka berdiri karena mereka melecehkan kekristenan. Apa pendeta-pendeta itu tidak membaca sih? Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya karena ya memang duit itu saudara, memang duit itu bernilai sih bagi pendeta sih ya. Itu buat pendeta-pendeta yang belum bertobat juga sih. Apakah saya butuh duit? Kira-kira saya butuh duit gak? Kurang duit sama kurang doa, bahaya mana? Rohani sekali Pak. Kurang duit sama kurang doa, pilih mana? Kurang jelas Pak. Itu perkataan yang jujur. Saudara, negeri ini sudah dihuni banyak politik-politik kotor. Dan maafnya bapak-bapak pendeta, hadir juga di sini Sekretaris Umum GSKI, Sinode Pusat GSKI, Bapak Franky Jong. Terima kasih Pak. Kalau saya memandang dia itu jauh, dia pendeta jauh lebih besar dari saya, saudara. Lebih tinggi dari saya. Saya dulu 158 Pak. Sekarang saya 153 Pak. Menyusut 5 Pak. Karena semakin tua itu semakin susut. Kasihan orang pendek. Saudara-saudara dengar saudara, Bapak-bapak pendeta, saudara-saudara jemaat, kalau tahu itu salah, jangan diikuti. Karena duit pendukung
pendukung intoleransi. Ngomongnya saya susah amat ya. Intoleransi. Sudah tahu itu intoleransi, suruh khotbah lagi di mimbar. Dan saya belum pernah menemukan model-model begini khotbah di GSKI. Jangan. Tahu gembala pusat begitu, begitu doang sudah takut semua itu, saudaraku. Jadi saudaraku, kekristenan gereja juga sedemikian rupa sudah tidak setia lagi kepada Tuhan, harus diakui, saudaraku. Pendeta-pendeta sudah mulai mencari jati diri, merasa diri dibutuhkan, memproyeksikan dirinya sebagai pendeta yang paling top. Padahal tidak tahu top itu tua ompong peot. Dia membawa jemaat kepada dirinya, bukan kepada Tuhan. Siapa di Kelapa Gading ini, Tuhan itu berbicara kepada seorang sahabat saya yang bisa ngomong, saya bisa ngobrol seperti grup akapela begini, tapi kita ngobrol ya, kita ngobrol cekakak cekiki. Dia bisa sama Tuhan juga cekakak cekiki, ngobrol, puasa. Sampai Tuhan ngomong begini sama dia, jangan pergi ke gereja itu. Kenapa Tuhan? Gue suka sama pendetanya. Tuhan ngomong, gembalanya sudah jadi Tuhan bagi jemaat. Aku tidak ada di sana. Dia nangis, saudara. Jadi Kelapa Gading itu tidak etis kalau saya mengatakannya. Banyak hamba Tuhan, banyak jemaat tidak punya kesetiaan kepada Tuhan, mencari kepentingan sendiri, datang di gereja cari mujizat. Saya tidak benci mujizat, saudara. Saya seorang hamba Tuhan yang gembala sidang GSKI Holy Spirit, bermainnya di dunia roh supranatural. Saya melihat orang mati dibangkitkan. Saudara tahu ketika saya dipakai Tuhan membangkitkan orang mati yang pertama, dalam nama Yesus bangkit, dia bangkit, saya kabur. Waduh, bener-bener loh, real, takut saya. Tapi saya balik. Waktu itu dikasih nampol 40.000 Pak, membangkitkan orang mati 40.000 loh. Sedih. 40.000 25 tahun lalu bro, ya itu gede itu bro. Tapi bukan soal duitnya, mujizat. Saya melihat begitu banyak mujizat, saya bergerak di alam mujizat. Tapi mujizat bukan tujuan gereja. Tujuan gereja membangun kerajaan Allah dalam kebenaran. Maka harus hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Maka kita bangun anatomi spirit kita. Kalau kita nanti mati, jangan sekarang. Belum siap kan? Repot ya. Jangan. Saya ini pekerjaan sampingan saya itu tour leader Israel. Di sini ada ratu wisata, di sini ada Christmas. Berikan tepuk tangan buat kalian. Ini sahabat-sahabat saya, saudara. Ada jemaat yang seringkali pergi ke Israel, nekat pergi. Bapak jangan pergi ke atas Pak, saya mau ke atas Pak, saya mau mati di tanah suci. Mati di tanah suci Pak, mati sih gampang Pak, mayatnya yang bawa susah. Kita harus mulai memahami hidup ini memang harus setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tidak hanya datang mencari mujizat, mencari berkat. Kalau cuma begitu gak usah datang di gereja, datang di gunung kamu loh, mau saya antar. Oleh sebab itu, orang yang bisa setia, faithfulness tadi, emunah, pistos itu adalah kekristenan yang tidak seperti yuyu. Pernah main yuyu saudara ya? Kristen yang naik turun itu tidak mungkin faithfulness, pistos, emunah, setia, nggak mungkin. Karena saudara, orang yang naik turun itu nggak panas nggak dingin. Kalau orang Jawa bilang kalau kamu minum nggak panas nggak dingin, anyang-anyangan. Orang Jawa tahu itu soal anyang-anyangan. Nggak tahu Indonesianya apa tuh. Bahasa Jawa itu lebih sulit dari bahasa roh. Sudah kalau orang suam-suam kuku dalam Wahyu 3 ayat 16, jadi karena kami suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mengapa orang bisa suam-suam kuku, saudaraku yang kekasih? Karena ketidakpedulian dan ketidakkonsistenan
dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan spiritual, pekerjaan-pekerjaan rohani. Kristen model begini ini tidak konsisten tuh, sangat tidak konsisten, sangat tidak konsisten. Kita perlu konsisten, saudara. Kita tidak tahu kok Tuhan panggil kita kapan. Saya masih muda, right? Anak muda bisa mati, orang tua wajib mati, kakek nenek pasti mati. Benar kan saudara? Anak muda bisa. Itu yang hari tadi murid-murid SMP saya. Murid SMP saya yang waktu SMP mati itu 2 orang. Lagi main futsal, duduk mati. Anak muda bisa mati. Satu stres karena ujian nasionalnya nggak lulus. Stres, lagi stresnya mati. Anak muda bisa mati, orang tua wajib mati, kakek nenek harus mati. Kok harus? Pasti mati. Pasti bukan harus. Pasti nggak mungkin kemana-mana itu. Mau lari kemana lo? Olahragawan, saya olahraga, saya sehat, saya kuat. Makan juga ditimbang, di sampingnya dokter gizi. Wah, olahraga. Baru naik motor olahraga, kelindes kontainer, mati. Kita nggak tahu Tuhan panggil kapan. Oleh sebab itu jangan seperti yoyo, nggak konsisten. Kristen itu nggak konsisten, doanya juga nggak konsisten, baca Alkitabnya nggak konsisten. Baca Alkitab sedikit ngantuk, roh penurut daging lemah, tidur dia, saudaraku. Itu saya melihat saudara ya, orang Kristen yang model begini ya, yang naik turun itu orang Kristen yang ilusi, delusi, dan halusinasi. Orang yang ilusi, orang Kristen yang ilusi itu adalah orang Kristen yang tidak pada kenyataannya. Saudara tahu master illusion itu, sendok dipegang bengkok, sendok dimasukkan di satu kotak, digoyang patah. Padahal nggak begitu juga, saudaraku yang kekasih, nggak begitu juga. Orang Kristen yang ilusi itu orang Kristen yang tidak pada kenyataannya. Dia menganggap bahwa dirinya itu rohani, padahal dia rohana benar, ya, rohani sekali. Halo bro, kalau di gereja kayak malaikat, tapi di luar setengah setan 3/4 iblis. Jahat benar tuh saudaraku. Sudah setengah setan 3/4 iblis, manusianya kagak ada, saudaraku. Orang-orang model gini tuh mengkreatif dirinya menjadi seolah-olah dia sebagai orang yang ini saya patut diteladani, saya ini loh layak diteladani, pendeta. Padahal kelakuannya itu pendeta-pendeta YouTuber itu najis deh. Ya tadi tidak semua sih. Kalau udah menyesat-nyesatkan orang, dipikir dia itu pintar, padahal tidak cerdas. Walaupun kalau dikatakan tolol, unwise, kalau Yesus ngomong unwise, tidak punya otak. Mengkritik dirinya sebagai seorang pintar, seorang suci, seorang hebat, sehingga memaki-maki orang lain, menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain. Siapa sih lo? Ini orang ilusi saja, dia bisa mengkritik dirinya sebagai orang yang pintar, yang bisa menghakimi orang lain. Model begini itu nggak faithful. Enggak. Saudara tahu bahwa delusi itu kondisi penderita yang tidak bisa membedakan yang nyata yang tidak. Itu delusi. Orang Kristen yang tidak setia kepada Tuhan itu orang yang jadi delusi. Delusi itu apa? Delusi itu menganggap bahwa orang yang lewat ini jahat nih, saya mau dibunuh dia nih. Curiga aja sama orang. Tapi saya nggak ngomong soal psikologi ya. Di sini ada Fani, dia itu magister psikologi ya. Udah selesai belum sih? Belum. Baru mulai. Lagi kuliah ya. Lanjutkan, itu penting itu. Orang yang delusi itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang selalu merasa bahwa orang lain menyakiti dia, orang lain selalu bahwa dia nggak baik tuh, curiga,
delusi, nyakitin saya tuh. Nanti jangan-jangan sama saya begini. Dia sudah melihat, padahal sebetulnya nggak juga begitu. Tetapi orang delusi yang akan saya ambil di sini adalah orang yang dikendalikan oleh tontonan, baik YouTube, Google, sinetron, Netflix. Sombong amat. Sudah, jangan pikir saya nggak punya TV ya saudara. Saya punya TV besar di rumah, langganan Netflix ya, HBO ya, lengkap, namanya juga pendeta digital. Senyuman saudara itu meragukan saya itu. Tapi porsinya, loh saudaraku, porsinya jangan dikendalikan oleh tontonan-tontonan kita, dikendalikan oleh perasaan kita karena orang itu pernah nyakitin, maka kita dikendalikan, dia terus di remote control terus. Model begini tidak akan bakal bisa faithfulness, tidak mungkin bakal bisa setia, tidak bakal bisa emun-emuna atau pistos-pistio, pito itu tadi nggak mungkin. Karena orang yang setia kepada Tuhan itu orang yang hidup normal saja. Ini paling parah itu orang yang tidak setia kepada Tuhan, itu mesti orang yang selalu berhalu-halu. Berhalu-halu kayak lebih besar dari ilusi tadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Wahyu 3:17 mengatakan kepada kita, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, loh saudaraku, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Itu bahasanya luar biasa ini. Setelah khotbah ini, saya kasih tema dari ruang pesta ke kamar mayat. Dari ruang pesta ke kamar mayat. Dia menganggap dirinya itu hebat, kaya, tidak kekurangan apa-apa. Tetapi kamu itu miskin, melarat, dan telanjang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kekristenan itu harus memiliki ekspektasi seperti ekspektasinya Tuhan. Keinginannya Tuhan itu apa yang mesti kita cari. Kalau kita mengkritik diri kita sebagai orang yang kaya, tidak kekurangan apa-apa, tapi di mata Tuhan kita itu miskin, melarat, dan telanjang. Kalau ditanya masih doa nggak Pak? Masih. Tapi seberapa banyak doamu? Masih baca Alkitab nggak bro? Masih Pak. Tapi seberapa banyak kamu baca Alkitab? Saya tanya murid-murid SMP saya tuh yang tadi itu, tapi bukan kelompok yang ini, yang lalu. Anak-anak baca Alkitab seminggu sekali, rame-rame. Kok kamu seminggu sekali? Ya, karena Pak Guru suruh membaca Alkitab. Di sekolah kalau nggak baca Alkitab kan mesti buka Alkitab. Jadi bukanya cuma di situ aja. Di gereja nggak buka Alkitab lagi, dah. Jadi kalau yang misalnya kamu baca Alkitab nggak? Baca Pak, sehari saya baca 100 kali Pak. Oh, hebat. Karena Alkitabnya ditaruh di depan pintu. Baca Alkitab, suruh baca Alkitab dia. Alkitab, baca Alkitab. Udah 100 kali Alkitab. Cuma judulnya doang. Setan. Untuk kita menyesuaikan dengan keinginannya Tuhan, dalam bahasa kerennya ekspektasinya Tuhan, kita harus mensinkronkan diri kita, sehingga jangan sampai kita diusir Tuhan di saat-saat kita datang kepada Tuhan. Pendeta-pendeta yang masuk neraka itu dulu dia berpikir bahwa dia ada di jalan Tuhan loh. Berpikir dia melayani, melakukan mujizat, melakukan begitu banyak peristiwa besar, tapi dia berakhir di neraka. Dia sudah melakukan, dia pikir melayani, sudah berbuat, itu masuk surga, tapi masuk neraka. Ketika dia masuk neraka, maka dia baru sadar hasil yang kulayani itu apa? Nggak ada apa-apa. Orang yang masuk neraka itu dipikir dia melakukan agamanya, karena melakukan agamanya ngebom, masuk surga, dijemput 70 bidadari. Waduh, bidadarinya goblok banget ya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jangan kita berhalu-halu. Saya jujur ditanya di tim doa nasional, Pak Tim berdoa apa? Saya
berdoa, bukan mereka doanya kan keren-keren saudara ya. Saya berdoa bangsa dan negara supaya selamat. Saya berdoa ini. Berarti berdoa untuk apa? Saya berdoa supaya saya bisa berdoa. Tuh, kaget. Memang Batin itu di depan pendeta-pendeta besar, ada jenderal itu. Batin apa? Doa apa Batin? Doa saya berdoa supaya saya bisa berdoa. Karena saya itu susah berdoa. Saya ini pendeta yang kurang doa. Aku nih kurang doa, ya kurang saja. 5:30 saya harus kerja jalan. Saya kalau doa pagi jam 2 pagi saya berdoa, itu pun ngantuk-ngantuk dengan terpaksa. Kecuali tadi pagi saya nggak berdoa. Karena apa? Orang masuk saja jam 1, bangun jam 3 mau berdoa menyelesaikan ini nih. Ini hasil sepanjang malam dengan teman-teman itu. Tuhan hari ini gak berdoa, libur dulu. Libur? Terus nanti tuh ngomong, kalau gitu aku berkatnya libur juga. Ya jangan dong, Tuhan sengaja sih. Oleh sebab itu saudara, saya memang perlu berdoa. Setiap waktu saya kepingin berdoa, ada waktu saya berdoa. Di mobil gak bisa berdoa, saya tidurnya pegang peluk, saya ngomong sama Tuhan. Karena saya gak bisa berdoa terus lama. Belum bisa begitu, ya kadang-kadang begitu sih. Kalau kita menganggap bahwa kita kurang doa, kita kurang menyembah, kita belajar menyembah saudara. Tapi kalau kita merasa sudah setia berdoa, doa kita hebat, kita akan jadi malas. Oleh sebab itu yang terakhir kekristenan jangan lobet. Tahu lobet saudara? Handphone secanggih apapun kalau lobet, itu persis batu bata. Memang tidak ada artinya. Jangan jadi Kristen lobet, tidak punya kepekaan akan suara Tuhan. Saudara tahu, saya dipanggil Tuhan, audible. Saya sampaikan kepada jemaat itu. Saya mendengar Tuhan, suara Tuhan langsung di Ungaran 17 September tahun 1977. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan panggil aku menjadi hamba-Mu, kirim kakakku 2 orang yang sudah hilang di Jakarta. Saya punya 2 kakak yang hilang di Jakarta, nggak pernah kelihatan, buru-buru kirim surat, alamat nggak jelas, dia sudah hilang. Ibu saya sebelum meninggal ini, biar kakakmu di Jakarta, wis ra weruh ra ngerti masih hidup atau tidak, jenenge yo ngengir, orang Jawa bilang. Do you understand? Jenenge yo ngengir, tanya orang Jawa. Saudara tahu, saya ngomong sama, kalau engkau berbicara kepadaku Tuhan, kirim kedua kakakku datang ke Solo sebagai peneguhan. Nggak ada ABCD, nggak ada surat, nggak ada apa. Kakak saya dari Jakarta datang, cuma ngomong gini, waduh kakak saya itu tulus sekali ya, dulu tulus banget, tapi sekarang dia sangat tulus. Saudara jangan macam-macam, ada anaknya di sini. Jangan underestimate. Tapi dia tulus saudaraku. Aku mau adik-adikku bertobat menjadi pelayan Tuhan. Dan orang dengan respon saya pertama kali, saya pergi ke Jakarta dengan celana pendek, saya pergi dikasih kakak saya ini loh, sekolah Petamburan. Saya pergi, cuma saya udah mendengar apa yang saya katakan. Saya pergi, turun dari Pulau Gadung masih naik bis. Waduh, kita tuh miskin saudara, tapi belum kemasukan roh gembelisme dan kirisentris. Kita cuma kelompok kaibang saudara. Sudah tahu, saya gandeng bapak saya, Pak, bus teko Pak, tekan Pak, ada mikroletmu, Tambun, Pak, ada Petamburan. Saya naik ke Tambun saudara. Saudara tahu Tambun dan Petamburan jauh kan? Sejauh timur dari barat. Saudara, namanya kita juga orang miskin, naik bus dan ketiduran gitu, bangun Bekasi Timur, terminal Bekasi Timur. Saya bangun, udah nyampe, seminar. Nyampe, saya bawa bapak saya nih. Saya tanya di jalan, Pak, mau nanya,
Matematika di mana Pak? Itu yang saya tanya, wakil setengah mati, dia pakai baju putih dan rapi itu. Pak, Petamburan 253 mana Pak? Kamu tahu di mana? Saya mau ke Petamburan Pak, ini di mana? Kami kan Petamburan Pak, ini Tambun. Karena Tambun itu kata dasar Petamburan kan. Bener kan? 2 menit lagi, 9 lagi. Saudara tahu yang saya tanya siapa? Yang saya tanya namanya Pendeta Timotius Saari, orang yang menemukan kakak saya dan memproses kakak saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sebut aja saudara ya, nggak apa-apa ya, jujur aja lah, nggak apa-apa sih. Saya adiknya Sabdono Pak, nggak ada itu Erastus, itu tambahan. Timotius juga nggak ada. Timotius itu kan cuma di Alkitab. Timotius itu gembala sidang, Erastusnya bendahara. Serius tanya itu tokoh-tokoh Alkitab di sini, setuju kan? Tapi sekarang dia dua-duanya. Saudara dengar saya saudara, saya dibawa dia, dirawat dia, dibawa ke seminari. Saya punya kepekaan bahwa Tuhan sedang memproses saya. Kalau saya sampai lobet, Tuhan nggak panggil saya. Jangan jadi orang Kristen lobet. Kalau saudara ingin setia sampai akhir, biar kita punya baterai full. Tuhan memberkati, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.